Protes Jokowi terapkan new normal, Mujahidin 212 stres sepi orderannya. Ditulis oleh Kihanri di siwa.com. Mujahidin 212 menolak sikap pemerintahan Presiden Jokowi yang menerapkan kebijakan new normal pada masa pandemi corona ini. Kami, Mujahidin 212, menolak keras new normal, kebijakan perlindungan terhadap nyawa tapi model mirip kelinci percobaan. Nyawa manusia anak bangsa dianggap apa? Selembar daun kering, kata Ketua Mujahidin 212 Damai Hari Lubis. Beberapa waktu lalu ada satu orang, lebih tepatnya mantan pegawan Pizza Hut, kesal dengan sebutan kadrun yang dialamatkan kepada para pengkritik Jokowi. Nah, tidak ada yang menyebut mereka kadrun secara langsung, tapi ini jelas kalau mereka merasa seperti itu dan ngamuk. Ibarat kalau kita menyindir lalu ada orang yang bereaksi dan kesal, kita sudah bisa bikin kesimpulan kan, dia merasa seperti itu. Nah, sekarang giliran komplotan Mujahidin 212 yang merasa jadi kelinci dan selembar daun kering. Sungguh menarik melihat kelucuan dan kebodohan mereka. Dia sendiri yang ngoceh soal kelinci percobaan dan daun kering, ributnya sealam semesta. Lubis mengatakan kebijakan pemerintah menerapkan new normal di tengah pandemi sama sekali tidak menghargai nyawa masyarakat Indonesia. Model yang ingin dicanangkan Presiden Jokowi dengan new normal maka hampir sama dengan pemerintahan Jokowi tidak menghargai nyawa manusia bangsa sendiri, katanya. Untuk itu dia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat semestinya segera panggil sesuai kewenangan lembaga bila nyata new normal oleh DPR RI melawan dan bertentangan dengan Konstitusi Dasar UUD 45 dan konstitusi-konstitusi lainnya, maka halal mengimpeachnya, katanya. Makin jelas kalau mereka ini kepingin banget Jokowi lengser. Jadi kalau ada isu apapun ujung-ujungnya pasti akan menyeret pemakzulan presiden. Kelompoknya itu-itu aja, FPI, 212, Rizik, dan penyokong besar di balik kelompok ini. Yang dapurnya sudah tidak bisa mengibul lagi karena berbagai kebijakan yang dibuat presiden. Lubis berkata apabila pemerintah tetap menerapkan new normal, maka dia meminta kepada masyarakat agar tidak pergi ke tempat pusat perbelanjaan atau mall. Nah, satu lagi, mereka ini memang aneh. Dikasih PSBB, mereka teriak rakyat dibuat susah cari makan. Dikasih new normal, mereka teriak pemerintah meremehkan pandemi. New normal ditolak karena alasan dapat membahayakan nyawa banyak orang. Banyak orang bisa terinfeksi secara masif. Tapi bagaimana dengan rumah ibadah? Banyak klaster corona datang dari tempat ini. Tidak ada yang protes rumah ibadah dibuka beberapa waktu lalu meski skala pandemi yang masih besar. Bahkan sebelum itu, banyak yang ngamuk sampai memaksa membuka gembok gerbang atau memanjat pagar agar bisa masuk dan beribadah. Bahkan ada narasi-narasi pemerintah sengaja menutup rumah ibadah. Tidak simpan uang di bank asing dan asing, cukup di bank pemerintah milik negara, katanya lagi. Gerombolan yang begitu mendengar kata asing dan asing, telinganya pasti sakit dan kepalanya pusing. Tapi kalau mendengar kata khalifah, rasanya mereka ini jadi jinak dan tidak pernah rewel. Padahal banyak produk yang mereka pakai pasti buatan asing dan asing. Kalau mereka konsisten dengan kebencian mereka selama ini, mereka ini mirip manusia purba. Tidak pakai barang apapun yang made by asing dan asing. Produk dan inovasi apa yang telah mereka buat? Tidak ada. Palingan hanya pintar jualan, janji surga yang dibodohi cocok untuk mereka yang bangga dibodohi. Biasanya, kalau kelompok mereka sedang rewel, apalagi menyinggung soal politik dan isu-isu terkini, artinya mungkin mereka sedang stres karena orderan sepi. Orderan apa? Ya sudah tahu sendiri deh. Sudah beberapa bulan mereka tidak teriak-teriak dan berpanas-panasan kayak sate panggang. Sudah kangen nasi bungkus pakai telur ya? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Jokowi akan mereka ubah menjadi kritik penuh kebencian. Mereka ini adalah kelompok yang tak berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Sangat bersyukur kalau mereka minggat dan transmigrasi ke Arab Saudi, seperti Rizik yang tidak punya nyali komentari pemerintahan Arab Saudi. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya dari channel Daily.